Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, saudara, kemarin kita habis pulang dari pertemuan dengan para hamba Tuhan dan pemimpin yang ada. Dan saat itu Ibu ingin mengingatkan setiap kita untuk kita ini boleh, ayo ngecek lagi. Apakah kita ini masih menghargai hadirat Tuhan atau enggak. Karena Tuhan berkata kepada Ibu Iin yang ngomong, Tuhan tuh sangat rindu untuk melihat kita ini seperti saat awal kita mengalami akan kasih yang mula-mula. Tuhan rindu untuk melihat umatnya kembali menghargai dan menghormati kehadirannya. Saudara mungkin yang ada dalam keluarga Bahtera boleh ingat sekian tahun yang lalu saat kita memulai akan sebuah ibadah. Di tempat ini pun kita mengalami di mana 4 jam bahkan waktu itu ibadah dimulai jam 5 dan ternyata orang-orang sudah datang jam 12 malam sudah mengantri di tempat ini dengan kerinduan, dengan kehausan, dengan ingin banget bertemu atau merasakan kehadirat Tuhan. Tapi kita juga ingat juga saat itu kita tiap-tiap kota disuruh ngadain, kalau setiap pertemuan tiap tahunan kita selalu mengadakan akan sebuah tarian dan lain sebagainya. Dan saudara masih ingat seberapa dari kita saat itu membuat akan yang namanya jubah. Ya, jubah itu enggak murah saudara. Jubah itu dibuat dengan mahal saudara. Enggak cukup kadang dengan ratusan ribu bahkan jutaan saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan tema yang ada, kita dengan kehausan dan lapar, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat itu kita membuat semua jubah, bahkan yang istilahnya apa ya, kita mau memberikan yang terbaik. Jubah gak peduli berapa harganya, tapi kita ini benar-benar saat itu pakai, yang ada yang pakai apa namanya, selendang lah, pakai apa, tapi pasti kita memakai salah satu atribut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita rindu, kita mendapatkan impartasi yang penuh dari sebuah ibadah. Tapi saudara, coba kita cek lagi sekarang. Zamannya sekarang itu beda saudara. Mulai dari tahun lalu sejak adanya pandemi ini orang sudah biasa dengan yang namanya ibadah online. Dan coba dicek, saya mau tanya mungkin di sini yang mendengarkan yang streaming yang ada di tempat ini sih sudah pasti saudara ada di ruang ibadah. Saya coba mau cek, ada nggak di antara saudara yang selama pandemi bahkan engkau belum pernah ke gereja secara real, bukan streaming ya, tapi engkau datang ke sebuah ruangan ibadah dan engkau beribadah. Karena jujur aja saudara, saya juga sering mengikuti ibadah streaming gitu ya, online, gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi saya merasakan akan gak banyak banyaknya gangguan yang terjadi saat kita ini online streaming, benar gak sih? Saat saya ibadah streaming lagi enak-enaknya gitu ya, mengalami dan menikmati hadirat Tuhan, bukannya nggak fokus sih, saya udah berusaha untuk fokus, tapi saat itu ada telepon berdering saudara. Kalau di gereja ya, kalau kita di ruang ibadah, telepon berdering kan kita kan nggak mungkin kita angkat ya, kita udah diemin aja. Tapi saat kita ada di rumah, kita streaming, saat kita tiba-tiba kering gitu kan, aduh jangan-jangan ini ada yang penting atau ada kerjaan masuk ini mungkin nih, atau ada apapun itu, sehingga kita ini sangat tergoda untuk kita mengambil handphone kita ngangkat telepon, atau tiba-tiba kita lagi ibadah streaming, nanti ada anak kita manggil, Ma, Pa, ini apa yang nggak bisa dan lain sebagainya, akhirnya kita nggak fokus lagi saudara. Dan saudara pasti mengalami hal itu, saudara pasti mengalami yang namanya banyaknya gangguan saat streaming. Dan ini bukannya saya coba saudara yang saat ini mendengarkan streaming saat ini, coba saat ini dicek
saudara sedang megang handphone apa enggak? Atau bahkan saudara saat ini sedang mengetik sebuah komen di dalam YouTube atau online streaming itu. Ngetik, chat, ngetik. Nah, apakah itu yang membuat engkau fokus dengan Tuhan? Saya nggak yakin sih. Saya kadang suka heran sendiri saat seorang mengikuti sebuah online streaming, tapi saat itu juga dalam sebuah live chat streaming itu sangat banyak ketikan dengan sangat banyak perdebatan atau apapun itu di chatnya streaming itu. Dan itu sebenarnya menandakan engkau sedang tidak fokus dengan Tuhannya. Engkau tidak fokus dengan aku mencari haus dan lapar. Orang kalau haus dan lapar, saudara, saya waktu kemarin sepedaan, saudara, saat itu saya tuh udah capek banget. Udah capek, yang namanya minuman habis, saudara. Habis. Tapi masih ada segini nih, saudara. Masih ada air yang, sedikit banget. Itu yang namanya, saya pengen menikmati setiap tetes demi tetes air yang ada di dalam botol minum saya. Saudara, apakah engkau mengingini Tuhan sedemikian haus dan lapar? Karena sebenarnya saat kita haus dan lapar, saudara, kemarin waktu Sasa ada di tempat ini, Hadasa ada di tempat ini, dia mengatakan, saya saat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan saya tahu, papa saya yang lagi khotbah, waktu itu Pak Petrus Agung yang lagi khotbah. Tapi dia mengalami jamaahnya, saya tahu papa sedang khotbah. Tapi saat itu saya fokus sama Tuhan. Saya nggak ngerti sih yang dikhotbahin papa itu detailnya apa. Tapi saya merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan saat itu. Nah, saudara, esensi ibadah itu sebenarnya pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. WL boleh menyanyikan lagu apa di tempat ini. Tapi pewahyuan Tuhan dan perkataan Tuhan kepada setiap pribadi bisa berbeda-beda, saudara. Jangan engkau memusingkan musiknya fals atau WL-nya fals atau singernya nggak benar nyanyinya nih, pecah suaranya nggak benar. Atau kita melihat apa yang sebenarnya cuman atribut-atribut yang gak penting dalam sebuah ibadah. Tapi yang penting adalah kehadiran Tuhan itu engkau boleh rasakan saat engkau apapun itu. Saat engkau ada di ibadah atau engkau mungkin hari itu pas gak bisa banget dan aku cuman bisa streaming, coba fokus dengan Tuhan. Mungkin saat ini engkau yang sedang streaming, coba engkau mulai lagi menghargai hadirat Tuhan. Selama Tuhan itu masih bisa ditemui, saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan, carilah Tuhan selagi ia masih bisa ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, ini belum waktunya masa kesusahan besar, saudara. Jangan kita yang menjadikan ini sebuah kesusahan besar sampai kita menilai, sekarang udah gak bisa ibadah. Masih bisa, saudara. Sekarang ini masih bisa ibadah. Tapi intinya engkau mau atau enggak untuk hadir dan engkau menghargai hadirat Tuhan. Engkau yang hari ini mungkin saya sudah setahun enggak ke gereja offline. Saya streaming terus. Coba cek, saudara. Apakah kerohanianmu atau imanmu makin kuat atau makin runtuh? Saudara, kita mau belajar, kita mau baca dari 1 Tawarik 13 ayat 13 dan 14. Menghargai hadiratnya. 1 Tawarik 13 ayat 13 dan 14. Ya. Saya baca ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Saat ini Daud sedang akan memindahkan tabut dari Kiryat Yarim
untuk kembali ke tanah Israel. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Seperti yang kita ketahui saudara, saat itu Usa telah disambar oleh kemarahan Tuhan. Karena saat itu Usa dianggap dia tidak menghargai hadirat Tuhan. Saya coba membayangkan sih saudara, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, apa yang salah dengan Usa saudara? Orang dia itu juga sebenarnya kan baik. Saat tabut kelihatan goyang mau jatuh, dia apa? Dia menahannya supaya tabut itu gak jatuh. Tapi kok Tuhan itu marah? Bahkan sampai dihajar, Usa sampai mati. Dan saat Daud melihat hal itu, dia juga melihat hal yang sama seperti yang kita pikirkan saat ini. Kenapa ya Tuhan kok galak banget ya? Tuhan kok sampai, kan maksudnya Usa itu baik. Dia mau menahan supaya tabut itu gak jatuh, tapi kok Tuhan sampai marah. Nah, saya itu dapat pengertiannya seperti ini saudara. Harusnya tabut itu, saat ada tabut dan hadirat Tuhan itu ada di tempat itu, harusnya kita ini gak bisa memikirkan yang lain saudara, selain kehadiran Tuhan. Tapi saat kita melihat Usa ini sampai dia ini kan mengiring tabut, harusnya dia adalah orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan dengan sangat kuat karena dia ini dekat sama tabut itu saudara. Tapi coba saudara, Usa fokusnya tidak kepada hadirat Tuhannya. Tapi saat itu saya bayangin Usa ini cuma ngelihat ini nih, tabutnya, misalnya tabut kita lihat ya, tabutnya ini miring gak ya? Aduh yang salah gak ya dengan tabut ini ya? Tabut ini mau jatuh, aduh hati-hati loh, ada jalan bergelombang, hati-hati loh, hati-hati loh, hati-hati. Hati-hati loh, ini ada lubang yang besar. Dia gak menikmati hadirat Tuhan, tapi dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Dia cuma melihat, hati-hati loh, nanti tabutnya jatuh, hati-hati loh. Sampai dia bisa melihat, oh tabutnya oleng, tahan sama dia. Tuhannya bete saudara. Yang Tuhan mau itu kita semua itu gak memperhatikan aksesoris yang ada di depan kita. Seharusnya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita hanya menikmati Tuhan dan bukan menikmati yang lain. Seharusnya kita gak memperhatikan yang aduh ini musiknya jelek lah, ini lightingnya gak bagus lah. Saya gak bisa merasakan hadirat Tuhan kalau ada musik yang falas gitu. Mungkin saudara bisa berkata seperti itu. Saya gak merasakan hadirat Tuhan atau kalau ada sesuatu yang aduh ini bajunya singernya kok ada aneh sih ini sih atau apapun itu. Coba kita cek lagi. Usa tidak memperhatikan hadirat Tuhan yang saat itu Tuhan sudah sangat pengen banget. Tabut itu kan ada di Filistin saudara. Tuhan itu sudah sangat pengen. Aduh aku tuh pengen kembali sama umatku. Aku itu ingin berbincang-bincang dengan umatku. Ingin apa ya? Ingin adanya keintiman lagi. Saat bawa, dia gak mengingini hadirat Tuhan. Tapi dia cuma pengen lihat tabutnya aja. Hati-hati saudara. Saat kita sudah mulai beribadah dan gak bisa dipungkiri saudara, yang namanya handphone ini saudara, ini adalah saingan Tuhan yang terbesar saat itu ada di ruang ibadah. Handphone ini benar-benar menjadi saingannya Tuhan. Karena saat kita mendengarkan ibadah dan kita mencatat, mungkin maksudnya pertama kali baik saudara. Kita mau mencatat di handphone, kita mau mencatat di iPad. Tapi seberapa sering gangguan itu datang dengan adanya WhatsApp yang masuk.
kita mulai membalas dan kita mulai chatting dan kita mulai apapun itu, kita tidak menghargai akan hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa, dan jangan sampai Tuhan marah seperti Tuhan marah kepada Usa karena tidak pernah menghargai hadirat Tuhan. Saudara, beda banget sama Obed-Edom, saudara. Dia ini dikatakan Daud menyimpang dan membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Di situ disebutkan orang Gad itu. Obed-Edom ini bukan orang Israel. Dia bahkan dikatakan, saya cari Obed-Edom ini apakah orang Israel yang tinggal di Filistin, di Gad. Ternyata bukan, saudara. Obed-Edom ini banyak yang berkata dia adalah memang orang Filistin. Tapi dia adalah orang yang tahu akan bisa menghargai akan hadirat Tuhan dan kekuatan sebuah hadirat Tuhan. Bahkan saat itu dia melihat Usa baru saja disambar oleh oleh kemarahan Tuhan karena tabut ini. Tapi saat Raja Daud menitipkan, aku titipin ke tempat kamu ya, karena aku takut, bahkan Daud aja takut kalau dibawa jangan-jangan nanti Tuhan menyambar Daud gitu. Dititipin di rumahnya, tolong dirawat ini. Saudara, bahkan seorang yang tidak mengenal Tuhan atau seorang yang hanya tahu Tuhan dari melihat akan perbuatan-perbuatan yang sudah dilihat di sekitarnya dan kemenangan-kemenangan Israel dan lain sebagainya. Dia hanya melihat itu, dia bisa menghargai hadirat Tuhan. Di situ dikatakan di ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, di sini Tuhan menyatakan, saat engkau belajar untuk menghargai akan hadirat Tuhan, percayalah Tuhan akan melimpahkan dan memberkati hidupmu seperti Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Segala yang dipunyainya itu berarti apa? Rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya, semuanya diberkati. Saat kita belajar untuk menghargai hadirat Tuhan, percayalah engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Saudara, dengan adanya online ini sebenarnya kita juga melihat tuaian besar terjadi di mana-mana, saudara. Dulu kita suka membayangkan gimana caranya ya Injil bisa sampai ke ujung bumi. Benar sih, kita sudah pergi ke bangsa-bangsa, kita pergi ke pelosok-pelosok, tapi apakah betul itu bisa sampai ke ujung bumi dengan sangat cepat? Salah satunya dengan online ini, saudara. Banyak sekali kesaksian dan banyak sekali ribuan bahkan jutaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saat adanya online streaming ini, saat adanya pandemi dan saat adanya istilahnya kesukaran, mereka mencari Tuhan dan mereka mulai menerima Tuhan menjadi juru selamatnya. Dan situ jangan sampai, saudara, Alkitab yang berkata jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Karena kita ini yang sudah mengenal Tuhan sejak dari lama, kita sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Dan berapa banyak kita yang menjadi takut dan gentar dengan adanya pandemi ini. Sampai engkau harus mengurung di rumah engkau. Engkau cuma streaming, gak berani keluar rumah, gak berani apapun itu, saudara. Bahkan untuk belanja pun takut, belanjanya online. Banyak, saudara. Saya dengar banyak banget teman-teman saya yang di luar kota dan lain sebagainya, mereka masih takut. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Karena orang-orang yang baru saja mengenal Tuhan, mereka mencari Tuhan dengan gila-gilaan, saudara. Bahkan saat ada KKR di tengah kota, mereka menghampiri, mereka gak peduli. Mereka, aduh aku pokoknya haus dan lapar, aku mau dengarkan berita keselamatan itu. Teman-teman kita beberapa sudah ada yang
kembali ke luar negeri saudara. Dan mereka menyaksikan banyak sekali orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Dan hari-hari ini ayo kita cek lagi. Apakah kita masih menghargai akan hadirat Tuhan dalam setiap kebaktian, dalam setiap ibadah, atau apapun itu. Kalau kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh memuji menyembah Tuhan. Mari hargai Tuhan lebih lagi. Supaya kita boleh melihat dan hidup kita boleh diubahkan saat kita ada di dalam hadirat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.